Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Sudah makan? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah, biasanya masuk dalam kloter. Sudah lama saya tausiah, baru ini kipasnya seperti helikopter. Itu cara biar supaya orang yang belum makan matanya melek. Ini jam 2, betul jam 2. Setengah 2 ini waktu yang paling genting, mencekam. Mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai akhir. Ini nampaknya tirai sudah babak belur ini. Efek UAS mencetak generasi Islami. Beberapa bulan yang lalu, kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa bawa peniti. Sudah sering saya tausiah, baru ini mic-nya diganti-ganti. Sampai mana tadi lupa. Beberapa bulan yang lalu ada seorang ibu-ibu, nenek-nenek tua dibawa ke kantor pengadilan, dihadapkan meja hijau di depan Pak Hakim, dituntut oleh anaknya karena tidak mau pindah dari rumah. Sudah dapat beritanya? Nanti saya kirim link. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang anak meracun bapaknya dan ibunya karena dianggap akan mengambil gajinya dan selalu nuntut kapan kamu kerja, kapan kerja. Beberapa hari yang lalu dapat berita seorang ibu di tengah hutan diikat anaknya dengan rantai besi di lehernya. Saya tidak pernah mencari-cari berita itu. Dia masuk sendiri ke handphone saya. Ibu yang mengandung, betul? Ada bapak mengandung. Ibu yang melahirkan, ibu yang menyusukan, ibu tidak tidur malam menjaganya. Berapa kali tidak beli baju hari raya demi untuk sekolahnya. Setelah dia remaja, dewasa, tiba-tiba diikatnya ibu pakai rantai besi, diletakkannya di tengah hutan, dimasukkannya arsenik ke dalam teh ibu, diracunnya ibu. Maka solusinya tidak ada lain, mencetak generasi yang Islam. Mau anak-anak kita menjadi orang yang paling durhaka? Ada adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu dosa paling besar ya Rasulullah? Al-isyrak billah, mempersekutukan Allah. Insyaallah kita semuanya sudah selamat dari syirik insyaallah. Ada yang punya ternak tuyul. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tidak ada maknanya hidup kalau durhaka pada orang tua. Anak-anak, adik-adikku sekalian, kalau pernah durhaka mudah-mudahan bertaubat dan orang tuanya memaafkan insyaallah. Maka tidak ada jalan lain mencetak generasi Islami. Yang pertama ditanamkan kepada anak kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya nggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan dia, nah ikut ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm
fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Anak yang tidak mau tidur dibaca ayat kursi, bukannya ditakut-takut tidur-tidur, ada hantu. Hantu itu ada atau enggak ada? Oh, ragu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya Nyi Blorong, Sundel Borong, Suster Ngesot, Dracula. Ustadz kok hafal hantu? Hantunya kan tayang terus di TV. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia, la ilaha, tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu, dengan syarat engkau berserah diri kepada Allah. Sebelum engkau berangkat ke sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Sebelum engkau melakukan aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau makan, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, masuk toilet, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, lindungi aku minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun gak ada LGBT. Berarti LGBT lebih parah dari? Gak ada saya ngomong gitu. Ternyata Meli ya? Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka jangan salahkan kalau jamaah ini tertidur, karena doanya udah dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang, aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku, tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang, almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak, tapi ternyata mentalnya keropos, tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa, dia merasa nggak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke dukun aja pergi ke polisi. Betul nggak? Tanya Pak Lubis. Dukun ngelapor ke polisi. Kalau memang dukun bisa nyantet, kenapa nggak dia santet aja? Nah, mesti lapor polisi. Berarti lebih hebat mana polisi sama dukun? Tanya Pak Lubis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nanti dia di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, Allahu Akbar. Kalau dia jadi pimpinan perusahaan, dia tidak angkuh, dia tidak sombong.
karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu, nggak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lem kambing, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, nggak juga selesai, dia makan pil anjing gila, baru agak tenang gitu. Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha. Adik-adik waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikkannya ke telinga anaknya, nanti kau kukirim ke Jepang. Gak ada. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Sawrah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena Nabi waktu cucunya lahir, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dibisikkannya ke telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya nggak usah diazankan lagi. Jangan gara-gara ini lalu pulang panggil, sini sebentar, tong sini sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah kelas 3 SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak nggak sholat subuh bisikkan. Siap? Siapa? Hati-hati bapak besok. La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras, mau mati sakratul maut. Judul lagunya setengah napasku pergi. Pas sudah mau mati bisikkanlah dia la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah nggak boleh diganggu lagi. Diam. Selama dia diam, diam. Sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Berapa harga emas sekarang? La ilaha. Supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Tutup usia kami dengan husnul. Kalau ditanamkan imannya kuat, nanti kalau dia kaya dia tidak sombong. Kalau dia kaya dia akan bangun masjid. Mudah-mudahan Ustadz Somad bisa datang melihat masjid yang baru kami bangun. 9 bulan kami bangun masjid Pak Ustadz. Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Baru tadi ngomong ke saya. Kita doakan sebelum mati semua bapak ibu ini bangun masjid. Yang gak bilang amin gak jadi. Ibu-ibu bangun masjid, bapak-bapak bangun masjid. Mudahan-mudahan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Orang kaya bukan orang yang rumahnya besar. Orang kaya bukan yang mobilnya besar. Orang kaya bukan yang istrinya besar. Orang kaya adalah orang yang masjidnya besar. Ini masjid ini
Masjid apa namanya? Baitus Salam. Salam artinya keselamatan, bait artinya rumah. Baitus Salam, rumah keselamatan. Siapa yang bingung nggak dapat keselamatan di sana, datanglah kemari. Yang di atas tenda dapat sedikit. Hai guys. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannah daras salam. Itu yang selalu kita minta kepada Allah. Salam, keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Dengan berislam kita akan menjadi tenang insyaallah. Kalau kaya dia tidak sombong, kalau miskin dia tidak putus asa. Kalau seandainya padi-padi yang ada di sawah itu tidak tumbuh, mati, kita masih bisa hidup 3 bulan. Nggak ada beras, kita masih bisa hidup 3 bulan. Kita bisa makan jagung, kita bisa makan tiwul, kita bisa makan ubi, sagu. Seandainya tidak ada lagi makanan pokok, tapi masih ada air, kita masih bisa hidup 3 hari. Hari apa ini? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Andai kering dunia ini, kita masih bisa hidup sampai hari Selasa. Hari Rabu pagi, kosong dunia ini. Semua meninggal. Yang hidup tinggal saya sendiri. Kenapa? Karena saya punya air. Tidak ada makanan pokok, masih bisa hidup 3 bulan. Tidak ada air, masih bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah tidak ada harapan, kau hanya bisa hidup 3 detik. Tik, tik, mati. Islam memberikan harapan. Hai peminum khamar, hai perampok dan pezina, hai orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Makanya ketika datang seorang Yahudi yang sudah membunuh 99 orang, berapa yang sudah dia bunuh? 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi, hai pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang, apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mati kau sekalian. Tapi Islam mengajarkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dosa zina diampunkan Allah. Dosa minum khamar diampunkan Allah. Dosa riba diampunkan Allah. Dengan syarat taubat nasuha. Mudah-mudahan kita semuanya taubatnya diterima Allah. Ustaz Somad, iya. Taubat diterima itu apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Enggak ada tanda-tanda fisik. Kabarnya orang yang taubat nasuha itu wajahnya putih karena banyak minum jus mempor. Katanya orang taubat nasuha itu Pak Ustaz pulang dari Makkah badannya gemuk sehat karena nggak pernah ke masjid, tidur di hotel terus. Tapi ada satu ciri khusus. Apa dia? Ada perubahan. Sebelumnya orangnya pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin kedekut, bin korek. Setelah dia taubat orangnya dermawan. Sebelumnya wajahnya cemberut. Setelah taubat senyum terus, nggak ada orang pun senyum. Sebelumnya marah-marah, mau ngamuk aja. Perasaannya marah-marah itu Ustaz Somad enggak. Ustaz ceramah kok suaranya begitu. Itu bukan suara saya, mikrofonnya bawaannya begitu. Aslinya suara saya ini lembut. Sampai di sini jadi menggelegar. Kalau nggak percaya, nanti setelah saya pulang coba. Ada perubahan. Sebelumnya nggak pernah ingat masjid, begitu setelah taubat hijrah langsung datang ke masjid. Sholat Jumat jam 12, jam 10 udah datang. Heran kok nggak ada orang, rupanya salah setel jam. Sebelum taubat, sebelum hijrah, hatinya keras, nggak mau nangis, nggak bisa nerima nasihat. Setelah taubat sedikit-dikit nangis, terutama tanggal 30, 31.
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Kadang kalau kita istighfar sendiri susah mau nangis. Makanya kalau ada acara zikir akbar, istighosah kubra, muhasabah dengan Habib, dengan Kiai, hadir aja. Kadang-kadang kalau kita rame itu hati kita lebih mudah. Lihat kan, kamu nangis kenapa? Banyak dosa. Enggak. Terus kok nangis? Enggak tahu. Aku lihat kanan nangis, kiri nangis, depan nangis. Enggak enak enggak nangis. Kata Nabi, usahakan kamu nangis. Kalau nggak bisa nangis, tabakau, buatlah dirimu menangis. Saya waktu baru pulang dari Maroko, baru kuliah, disuruh mimpin muhasabah. Ustaz Somad bisa mimpin muhasabah, zikirnya bisa, baca yasinnya bisa. Cuman untuk buat orang nangis saya nggak bisa. Coba aja katanya, saya tes. Ya Allah, nggak ada yang nangis. Begitu banyak dosa kami, nggak ada yang nangis. Sudah 5 menit gak ada yang nangis, akhirnya saya nangis. Ya Allah, kenapa kan? Nangis semua. Gitu juga kawan saya bawa jamaah umroh. Sampai ke Makkah, pas melihat Ka'bah, satu rombongan nangis. Ya Allah, satu gak nangis. Bapak gak nangis? Cengeng. Gak nangis dah. Waktu saya sampai ke sofa, nggak nangis. Sampai ke Marwah, nggak nangis. Pas potong rambut, nggak nangis. Memang bapak ini keras hatinya. Orang ini belum bertobat. Sampai akhirnya setelah 4 hari di Makkah, pas tawaf wadah, tawaf yang terakhir, bapak itu hilang. Kok hilang dia? Dicari sama teman saya yang bawa bimbingan umroh. Ternyata dia di pintu Ka'bah. Nangis. Terus tanya sama teman saya, Bapak kok nangis? Apa yang Bapak tangiskan? Aku menangis. Yang ku tangisi, kenapa selama di sini aku gak bisa nangis? Akhirnya menangis juga. Pada saatnya kita akan melelehkan air mata. Asal jangan air mata, Bu. Kenapa selalu air mata dikaitkan dengan buaya? Karena ternyata buaya nggak punya pori-pori. Seandainya kipas angin ini mati dan kita kepanasan, maka keringatnya keluar dari pori-pori. Buaya nggak punya pori-pori. Kalau ibu bapak nggak percaya, pulang dari sini, singgah ke kebun binatang, lihat, periksa. Buaya nggak ada pori-porinya. Makanya kalau dia mengeluarkan keringat dari tubuhnya, dia mengeluarkannya dari saluran yang ada di tepi mata. Itulah makanya air matanya disebut air mata, karena air itu bukan keluar karena kesedihan, keharuan, tapi karena kekenyangan. Buaya selalu dijadikan contoh permisalan. Begitu juga tentang kesetiaan. Yang paling setia di antara binatang-binatang semua adalah, kok tahu? Karena orang Betawi kalau nikah itu diletakkan di atas depan roti. Buaya ini paling setia selama dia di air. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai pulang dari sini nanti yang enggak hadir nanya, "Dari mana?" Masjid Baitul Salam. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Apa temanya? Buaya. Mencetak generasi Islami yang ditanamkan pertama adalah iman kepada Allah. Andai hidupnya senang, tenang, bahagia, dia akan ingat tetangga, kawan, sahabatnya. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Andai dia miskin, susah melarat, dia tidak akan kufur, murtad, nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Dia akan berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dia berhasil, dia tidak akan berkata, ini karena otak saya, ini karena etos kerja saya, ini karena fisik saya. Pasti tanya sama tetangganya, ente kok kaya, ente kok hebat? Ini titipan Allah. La haula wala quwata illa billah. Ngomong la haula itu setelah berhasil, Beb.
bukan sebelum usaha. Setelah berhasil, punya rumah, punya mobil, punya bisnis, punya usaha, punya kebun, punya pabrik, ditanya orang, banyak sekali hartamu. Ini titipan Allah. La haula. Ngomong la haula itu setelah berhasil. Orang sekarang enggak, pagi-pagi ditanya sama istrinya, abang enggak kerja? La. Kalau ada ibu yang suaminya gitu jangan marah, diam aja. Nanti jam 12, jam 1 dia nanya, mana makan siang, Ma? La haula. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Ini air punya siapa? Punya saya. Ini air punya saya. Ini sudah ditakdirkan Allah, tertulis di Lauhil Mahfuz, punya saya. Betul? Takdir saya tidak akan mungkin diambil orang lain. Betul? Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membuka tutupnya, enggak, saya enggak mau minum, cuma kasih contoh. Kalau saya enggak ada usaha untuk memegang gelasnya dan menuangkannya ke mulut, apakah mungkin dia masuk ke mulut saya? Kalau cuma nganga aja, mangap aja nggak bisa. Itulah maknanya usaha dan Kamu gimana? Kalau jodoh takkan dijemput. Kalau tidak dijemput dia tidak akan mungkin datang. Betul? Masya Allah, tabarakallah. Kok usah tiba-tiba ingat jodoh? Lihat anak-anak muda yang luar biasa. Anak muda pakai masker, dia takut COVID. Yang pakai masker bagus, yang nggak pakai masker nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Jangan saling ngejek antara masker nggak masker. Yang nggak pakai masker ngejek. Kalau nggak mati, nggak akan mati. Kan saudara kita ikhtiar usaha. Nggak selamanya juga pakai masker karena takut COVID. Pas ditanya, ente kau pakai masker? Karena kau bau kali. Apa itu? Yang pertama adalah ditanamkan iman. Yang kedua ditanamkan adalah anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah. Salat bukan somat. Jangan sampai tinggalkan salat. Suami Bu gimana Bu? Yang kabarnya kemarin ibu ngelapor sama ustaz gak sholat. Alhamdulillah ustaz somat, suami saya sudah sholat. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca Al-Fatihah. Maka Al-Fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis, rohnya mesti tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nggak boleh dada bergetar. Bergetar itu ha. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, hanya mesti benar. Alhamdulillahi rabbil hanya di dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyanya mesti pakai tasydid, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas pakai so, bukan sa. Kadang banyak orang nggak bisa membedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Somad. Ihdinas siratal mustaqim pakai a. Siratal ladzi pakai za. Ada za, ada ja, ada gha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub pakai ta, ada da, ada ta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Fatihahnya enggak betul. Pas ditanya sama calon mertua, coba baca Al-Fatihah. Kok enggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar zuhur sama asar aja. Jaharkan Al-Fatihahmu, dengarkan pada Habib, ulama dan kiai. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, kalau Fatihahnya tidak benar. Akidahnya benar,
Mesti yang kedua adalah Islam. Islam itu adalah ibadah, dan diantara semua ibadah ini tiangnya adalah Jangan sampai tak sholat. Yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Somad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah pandang Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya Bu? Serumah sama orang nggak sholat? Ya seperti satu rumah sama babi hutan. Rabbana ja'alna muqimas sholat. Jadikan anak-anak kami ini semuanya orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid. Jadikan anak-anak muda ini semuanya anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mall, badannya boleh di pasar, badannya boleh sedang mengatur lalu lintas. Prit, tangkapnya anak-anak muda. Prit, lengkap semua Pak. Apa yang nggak lengkap? Ayo kita sholat berjamaah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Saya atau Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Lubis? Kalau saya ngajak, ayo sholat, orang nggak dengar. Kalau saya melarang anak muda, jangan main judi, jangan minum khamar, jangan mabuk, anak muda cuek aja. Emang masalah buat lo? Tapi coba kalau Pak Kapolsek, dia nggak ada pakai suara, dia nggak perlu berteriak, dia juga pakai pistolnya. Nah, silakan main judi, main. Yang mau mabuk. Aku pecahkan ginjal kalian. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad ini semangat tausiah? Karena habis makan sayur asam pakai ikan peda, sayur asam, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasanya. Di mana makannya Pak Ustaz? Di warung makan Bogo, ya, Bogo. Nah, nanti dipotong, masukkan. Jangan lupa lihat di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya, yang kedua kau lihat wa khuluquhu akhlaknya. Ajak dia sholat. Sholat dia nak. Oh ya Pak, sebentar ya, saya wudhu dulu. Dia pun wudhu. Setelah itu dia datang sholat. Silakan azan, Bapak batuk. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Cuman Bapak ini heran, pas dari belakang suaranya mantap, kok lehernya nggak keluar urat ya? Rupanya handphonenya ini. Pas giliran maju ke depan, si Bapak pun pura-pura inilah ibu tadi buat PS-nya 1 drum. Maju ke depan, Bapak nggak enak, maju dia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gayamu ngapain akal kau besar. Selesai sholat si Bapak nanya, nah setahu Bapak ketika ngaji di Masjid Baitus Salam tentang pemberadaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu bismillahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan Bapak nggak pernah dengar imam langsung inna a'tainah. Ini mazhab apa nak? Mohon maaf Pak, itu mazhab grogi di depan calon mertua.
Sholatnya mesti diulang karena nggak baca Al-Fatihah. Dia mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Belajar mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini fikihnya mesti benar. Setelah dia bisnis, punya pabrik, punya usaha macam-macam, punya ruko, duitnya banyak, dia tidak lupa membayar zakat. Ibu-ibu yang uangnya sudah senilai 85 gram emas, 85 gram emas, ingat 85, jangan pulang deh. Jangan pulang dari sini dari 58. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik semua tabungannya di atas 85 gram. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan semua tabungannya di atas 85 gram. Wow, 85 gram. Siapa yang punya uang di atas 85 gram? Di bawah 85 gram gak wajib. Di atas 85 gram wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang kabarnya 1 juta berapa gitu. Pokoknya lebih. Tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita ngitung 85, 100 kurang 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100. Amin. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Memang kalau belum makan siang memang susah ngitung. Kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan? Memang kalau udah cerita zakat nih banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000. Kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dengan menanamkan generasi yang islami, dia akan berusaha karena targetnya bangun masjid, dia bangun sekolah, dia buat pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, jompo, semuanya terselamatkan. Jadi kalau begitu orang Islam ini kaya atau miskin? Gimana mau bangun masjid kalau miskin? Gimana mau mencopot helikopter disangkutkan ke atas kalau miskin? Gimana bisa masjid cantik menggelegar suaranya kalau miskin? Maka umat Islam ini mudah-mudahan anak-anak muda ini kita doakan menjadi orang yang kaya raya semua. Ya Allah, jadikan anak-anak muda kami ini kaya raya semuanya ya Allah. Ustaz yang Ustaz doakan kok anak muda, orang tua kenapa? Orang tua ini masanya udah gak lama. Orang tua nggak perlu kaya-kaya karena anak-anak mereka sudah kaya-kaya semua. Anak mereka membahagiakan mereka semua. Saya kalau ngomong begitu saya tidak ada maksud apapun pada orang tua. Saya sayang pada orang tua. Orang tua saya sudah tak ada dua-dua, bapak tak ada, ibu tak ada. Saya ini yatim piatu. Saya mau sampai mau bersedekah kasihlah. Nanti saya salurkan lagi ke fakir miskin anak yatim untuk apa? Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz Somad menjelaskan zakat kambing, zakat emas, zakat uang. Selesai acara tanya, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, semuanya fakir miskin. Islam mengajarkan bahwa dia mesti kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jadi siapa yang sudah bangun masjid, Masjid Baitul Salam, siapa yang bangun masjid yang sudah 9 bulan berhasil bangun masjid, berarti sudah punya satu tempat di surga. Jadi kita yang belum bangun masjid ini berarti belum booking tempat. Mungkin di kaki 5-nya kita nanti. Ada pula orang ketika ditanya, kau sudah bangun masjid? Nanti kalau nggak bangun masjid berarti kau nggak punya tempat di surga. Saya doanya memang selama ini nggak perlu tempat Pak Ustaz. Ya Allah, masukkanlah aku di emperannya aja. Aku jadi gembel-gembel surga pun nggak apa-apa.
Salah, karena Nabi mengatakan idza da'awtumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu semua nanti kalau masuk surga jangan lupa cari Ustadz Somad. Siap? Assalamualaikum malaikat Ridwan. Waalaikumsalam. Ustadz Somad sudah masuk sudah belum? Sudah, kata malaikat buat. Mana dia kok nggak kelihatan? Dia VIP. Amin. Itu cara saya minta amin kan dari jamaah. Masya Allah. Mohon maaf Pak, saya ngeliat Bapak. Masya Allah, langsung ingat. Rambut Bapak putih, berarti ada kemungkinan jadi presiden. Mohon maaf tiba-tiba. Udah fokus ke yang tadi. Sampai mana cerita kita tadi? Mesti punya uang supaya cari. Insya Allah anak-anak muda bisnisnya lancar. Yang selama ini dia berpikir saya tidak perlu kaya raya, miskin, susah, melarat. Jangan. Itu otak Belanda. Kata Belanda, tanahmu biar kami yang urus, hutanmu biar kami kelola, yang penting kau berzikir saja. Orang Islam keluar dari masjid doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikanlah aku rezekimu, berikanlah aku rezekimu. Kenapa minta rezeki? Karena keluar dari masjid dia minta cari rezeki. Setelah rezekinya dapat, dia pun akan membangun panti, membangun sekolah, membangun madrasah, membangun semua fasilitas. Berapa banyak anak-anak yang cerdas otaknya, IQ-nya tinggi, IP-nya 4, tapi karena tidak ada tempat kos, karena bayar biaya kuliah mahal, adik-adik ini pun berkumpul, akhirnya anak-anak berprestasi bisa terbantu insya Allah. Imannya kuat, Islamnya kuat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebelum bisa haji umroh, insya Allah Ustadz Abdul Somad nanti akan umroh akbar bulan Februari 2023 bersama jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ketemu di Makkah insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbingnya dari Jawa Barat. Labbaik Allahumma labbaik. Jamaahnya saya pas ngeliat, loh ini terlalu slow, akhirnya saya ambil mikro. Datang yang dari Medan. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi tidak selamanya orang yang bersuara keras itu ajarannya keras. Dia cuma mau membangunkan orang yang sedang tertidur lelap. Mau labbaik Allahumma labbaik slow, enggak masalah. Mau suaranya kuat, enggak masalah. Yang penting kalau dia kaya pergi ke Baitullah. Tapi jangan sangka kalau enggak ada uang lalu kita enggak dapat pahala haji dan umrah. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh jangan keluar masjid, zikir sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Allah adil apa enggak adil? Allah adil apa enggak adil? Adil. Yang kaya berangkat umrah, yang nggak sanggup di masjid sholat subuh zikir. Yang hebat orang kaya sholatnya di masjid, zikir, sholat sunat, dapat dua-duanya. Yang lebih parah nggak kaya, bangunnya jam 9. Pas ditanya, ente nggak melaksanakan haji dan umrah? Yang penting Allah ridho. Mana Allah ridho kau tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ente nggak sholat, ente nggak haji, ente nggak umrah. Manusia masuk surga bukan karena ibadah. Manusia masuk surga karena kasih sayang Allah. Ucapanmu betul goblok. Manusia itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Masuk surga itu karena kasih sayang Allah.
Tapi kasih sayang Allah tidak akan turun pada orang yang tidak beribadah. Ini nanti ibu jangan mau dikerjain sama anaknya. Bangun nak, sholat subuh. Mama yang sholat belum tentu masuk surga, karena mama selalu nyuruh-nyuruh aku. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan pendidikan yang islami. Dapat saya. Jangan sampai kalian foto, lalu besok kalian upload di FB, captionnya tunjukkan 8 perbedaan. Pendidikan Islami yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi judul kajian hari ini triple I. Tapi jangan gara-gara ini nanti ditanya, siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Judulnya apa? Iman, Islam, ihsan. Iman keyakinan, Islam ibadah, ihsan akhlakul karimah. Ustaz Abdul Somad saking groginya sampai tidak berakhlakul karimah hari ini. Kenapa? Mestinya di awal ceramah itu kan disebutkan yang terhormat Umi, ada Umi saya hadir, datang jauh-jauh dari Jombang. Yang terhormat kakak-kakak saya, ada ustazah-ustazah, ada Ustaz Ardi, sampai lupa nyebut. Kenapa? Saking kan grogi menghadapi orang-orang penghuni surga. Jadi bunyi aminnya seperti nggak yakin. Saya mestinya tadi duduk seperti raja-raja dan bangsawan. Lalu kenapa Ustaz berdiri? Karena ada orang di sana sepertinya dia. Nah, saya berdiri. Jamaah NIM nyuruh berdiri. Nggak ada mereka nyuruh saya berdiri Ustaz, nggak ada. Tapi ku tahu yang kau mau. Itu saudara-saudaraku yang ada di luar dari berdiri, suruhnya berdiri. Mereka pun berdiri, mereka tak dapat tempat duduk. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tenda-tenda di sana, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Kok diaminkan? Ihsan, berakhlakul karimah. Saya sampai sekarang kalau duduk di kursi ada orang di bawah, dalam hati saya tetap ada rasa, kau nggak hormat sama orang, Ustaz Somad. Lebih baik saya berdiri. Tapi nanti kalau kelihatan saya duduk di kursi, itu jangan salahkan, berarti saya sudah capek betul. 3 inilah yang ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita: iman, Islam, ihsan. Di mana? Siapa di antara ibu yang bisa menanamkan 3 ini ke anak? Siapa di antara bapak yang bisa menanamkan? Saya pun tidak sanggup menanamkan 3 ini ke anak saya. Ini saya keluar hari Sabtu, besok Senin, Selasa baru saya pulang. Lalu siapa yang bisa menanamkan ini? Yang bisa menanamkan ini adalah lembaga pendidikan. Tapi Ustaz kalau nggak sebutkan namanya nanti kami bingung masukkan anak kami kemana. OSB, Omar Smart Brain. Pendidikannya Pak Ustaz dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Nomor kontaknya Pak Ustaz, hubungi nomor kontak berikut ini. Nanti dipotong video ini diisikan, saya upload insya Allah. Nanti akan diupload. Ini kameranya hidup menyala, hidup kameranya Pak. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Ada yang pakai tiang, ada yang pakai tangan. Insya Allah ini nanti diupload. Nama channelnya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Siapa yang sanggup membangunkan anaknya pagi mengantar ke sekolah, ngajar hadis, tafsir, fikih, akidah, akhlak, bahasa Arab. Di samping itu di kepalanya juga diajarkan fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris, Pancasila, supaya dia cinta negara kesatuan Republik Indonesia dan dia tetap bertauhid la ilaha
illallah Muhammad Rasulullah. Sayang kepada saudaranya, hormat kepada orang tua. Ini yang hadir bersama kita ini luar biasa. Hadir bersama rombongan kami, Teh Meli dan Bang Anto Hud. Kenal? Enggak kenal, diragukan keindonesiaanmu. Mereka hadir bersama kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini tetap terjaga, terpelihara insyaallah. Ibu mau punya anaknya kaya, mau punya anak ganteng, mau punya anak yang pejabat, tapi ditangkap KPK, enggak apa-apa. Maka insya Allah kalau dia tauhidnya kuat, Islamnya kuat, sholatnya tidak tinggal, dan dia berakhlakul karimah, itulah makna doa yang selalu kita ucapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Kalian belum bisa merasakan perasaan jadi ayah. Bagi saya sebagai ayah, senang melihat kalian kalau pakai baju koko, kalau pakai peci, hari Jumat berangkat, dibuka kamarnya saat malam sedang berdoa, Masya Allah, tabarakallah. Senang kami sebagai orang tua. Jangan sampai kami ini sebagai orang tua ketika membuka pintu kamar sudah jam 2.30 pasti tanya, udah sholat zuhur? Masih ada 15 menit lagi. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai tausiah jam 1.30. Sekarang sudah jam 2, 10 menit lagi. Ustaz Abdul Somad di mana-mana ceramah 60 menit. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah di mana-mana 60 menit? Karena kemampuan manusia menangkap paling bisa fokus 60 menit. Lewat dari 60 menit dua kemungkinan, ke belakang atau ke depan. Kalau ke depan itu yang mulai omongan saya betul apa betul? Betul, karena nggak ada pilihan lain. Jadi fokus kita mendidik anak-anak kita. Jangan bayangkan Anda sedang membayar guru. Guru bukan karyawan laundry. Bawa pakaian kotor, celana kotor, baju kotor, spray kotor, antar ke laundry, bayar. Anak nakal, anak gak benar, anak bejat, masukkan ke sekolah. Ketika anaknya gagal, gurunya dimarahi. Guru adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan. Ustaz Abdul Somad sampai hari ini jadi orang ini karena guru saya, dan saya tidak pernah dendam ke guru-guru saya, walaupun kepala saya dulu dijedutkannya ke tiang, ke papan tulis, Abdul Somad bodoh kali, tapi saya gak dendam, saya cuma ingat aja. Buktinya pas acara reuni sekolah, saya ambil kain sarung, saya masukkan uang, saya bungkus pakai kado, saya serahkan, semua dapat. Ibu yang pukul kepala saya dapat. Nggak ada saya bilang jangan pukul lagi ya, nggak ada. Dan setiap saya tausiah ceramah kemana-mana, semua guru saya dapat pahala persenan semuanya. Bukan 1%, bukan 10%, 100% dapat pahala ceramah saya. Kalau pejabat selesai 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau guru nggak ada pensiunnya, sampai mati, sampai liang lahat, sampai hari kiamat tetap mengalir insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru insya Allah sehat walafiat. Saya insya Allah kalau disuruh ceramah tabligh akbar di stadion Bandung Lautan Api, ceramah Ustaz Abdul Somad di stadion 200.000 orang, relawannya 2.000 orang, sanggup saya tahu sih, ceramah sanggup. Tapi kalau disuruh menghadapi anak-anak TK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Datuk Seri Ulama Setia Negara Dr. Abdul Somad LCDSA PhD. Depan anak TK, nggak ada yang peduli satupun. Saya udah berdiri di depan, mereka tetap mau. Saya pun pura-pura supaya mereka seriuskan. Assalamualaikum. Kok ada yang peduli? Sudah 5 menit mukadimah, dalam hati saya, gawat ini.
hilang harga diri kita ini. Akhirnya saya mohon kepada ibu, mohon maaf ibu kepala, bisa bantu saya menghadapi, ibu kan pawangnya kan. Akhirnya si ibu datang, ibunya kecil aja, kecil segini saya, kecil berdiri, anak-anak semua ikut ibu ya, tepuk anak soleh, ikut semua. Seolah-olah Allah Ta'ala ingin ngasih tahu, yang katanya profesor, yang katanya ustadz, kau nggak ada apa-apanya di depan anak-anak ini. Maka ibu mungkin ada yang dokter spesialis, ibu mungkin ada yang dosen guru besar, bapak mungkin ada bisnismen, tapi menghadapi anakmu kau belum tentu bisa. Maka ketika anak saya suruh baca ayat, nah, coba baca ayat Quran. Dia baca wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun walladzina idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Meleleh air mata saya, ya Allah. Ternyata yang menanamkan itu adalah guru-guru di sekolahmu. Saya langsung datang ke sekolahnya, mau ketemu dengan gurunya, mau saya cium tangannya, pas ketemu enggak jadi. Karena gurunya perempuan. Tidak ada alasan bagi bapak ibu semua anaknya nggak bisa ngaji. Tidak ada alasan anaknya tidak bisa bertauhid. Tidak ada alasan anaknya kufur. Tidak ada alasan anaknya tidak berakhlakul karimah. Nanti di akhirat kalau ditanya, Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Di mana? Masjid Baitus Salam. Apa yang kau sampaikan? Tanamkan ke dalam diri anak kita iman, Islam, ihsan. Di mana menyampaikannya? Daftarkan ke Omar Smart Brand sebelum tanggal penutupan berikut ini. Kuota terbatas, limited edition. Saya lepas kantor OSB langsung. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Suami saya Pak Ustadz, daftarkan suaminya. Insya Allah ada penyelenggaraan jenazah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semua yang kita lakukan ini supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti kita mati, yang nyolat jenazahkan kita nanti mereka. Saya ingin kalau saya mati, anak saya lah yang mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jangan sampai waktu kita mati ditelepon anak kita sama teman kita, kau di mana? Mohon maaf, lagi diving dengan ikan paus. Kenapa enggak ditelan ikan itu aja kau langsung? Kau sedang di mana? Ini mau sakratul maut. Mohon maaf, rapat penting. Adakah yang lebih penting daripada ibumu yang melahirkanmu, yang mengandungmu? Andai kau gendong ibumu dari BSD ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, pulang lagi kemari, tak dapat menebus teriakannya waktu melahirkan engkau, robek dagingnya. Kalian pikir melahirkan ini mudah? Ini banyak anak-anak ini nggak ngerti bagaimana sakitnya melahirkan. Saya sebenarnya mau menjelaskan, tapi nanti saya jelaskan kalian nggak percaya. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini seperti bersin aja, bersin. Tanya ibu-ibu ini, apa kata Allah dalam Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Maka laki-laki nanti kalau kalian sudah menikah, punya istri, sekali paling tidak kalian melihat bagaimana istrimu meregang nyawa supaya kau berbakti kepada ibu, supaya kau takut sadar bagaimana sakitnya melahirkan. Makanya kalau ada perempuan durhaka pada ibunya, saya terus terang heran, karena dia mengandung, dia pernah melahirkan, kok bisa-bisanya dia melawan ibunya. Kalau ada orang durhaka ngadu ke saya, Ustaz Somad, ini ada orang melawan sama ibunya. Yang pertama saya tanya, dia laki-laki apa perempuan? Dia perempuan Pak Ustaz. Pertanyaan kedua, dia waras apa gila?
Karena kalau dia waras, otaknya lurus, tidak mungkin dia durhaka. Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, dia merasakan sakitnya. Betul Ibu? Betul. Langsung doa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Somad, kenapa kalau ceramah itu matanya keliling? Saya kalau ceramah keliling, saya melihat berapa orang yang nguap. Standar saya yang pertama 60 menit. 60 menit pasti berakhir. Yang kedua bisa dipercepat kalau ada 3 orang nguap. Pernah saya ceramah cuma 5 menit. Begitu 5 menit saya lihat ada 3 orang. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Karena sudah ada 3 ekor kuda nil. Tapi di Masjid Baitul Salam acara Omar Smart Brand sudah 60 menit saya ngomong, jamaahnya nggak ada yang ngantuk, nggak ada yang nguap, tahan semua. Saya yang nggak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi bangun jam 4, langsung ke airport, sampai masuk duduk pesawat, pesawatnya belum terbang saya udah tidur. Terbangun langsung sampai Cengkareng. Lalu kemudian langsung kajian bersama Kiai Lutfi Sawawi, langsung ke USB. Makanya ini sekarang rasa saya ini rasa masih di pesawat nih, goyang. Nanti malam satu lagi tablik akbar di Bogor. Yang penting kita semuanya sehat insya Allah. Tapi ada usaha bagaimana supaya sehat, anak kita cerdas. Jangan lupa minum Omar Smart Brand. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh dan solihah. Ibu-ibunya semuanya menjadi ibu yang baik-baik. Bapaknya semua menjadi kepala rumah tangga yang baik-baik. Negara kita menjadi negara yang baik. Dapat pemimpin yang soleh di masa akan datang. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana